Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah eh, kalkulus perubahan banyak. Ya, ini masih kita bahas slide-nya Dr. Mihun Nisramli. Kali ini kita akan membahas tentang maksimum minimum. Oke. Sini ada ya maksimum ya penggunaan turunan. Maksimum dan minimum. Ya, kita punya fungsi fungsi f yang memetakan d ke r ya, dan c elemen d dengan c elemen d. Nilai fc disebut nilai maksimum apabila fc besar sama dengan fx ya, untuk setiap x elemen d. Nilai fc disebut nilai minimum apabila sebaliknya ya, fc nya lebih kecil dari fx ya, untuk setiap x elemen d. Nilai maksimum atau minimum disebut nilai ekstrim ya. Contoh di sini kita punya fx sama dengan x kuadrat ya, pada selang dengan x ya, pada selang tertutup min 1 2 ya, min 1 2 ya, pada bilangan real ya. Nah, maka nilai maksimumnya adalah di titik 2 f2 ya, di sini ya, itu sama dengan 4 ya. Karena kalau x nya 2 berarti 2 kuadrat 4 ya. Ini adalah nilai maksimumnya dari fungsi ini pada selang ini ya. Sedangkan nilai minimumnya adalah 0 ya. Nah, karena kalau kita masukkan 0 ini menjadi 0 nilainya ya. Kalau min 1 maka ini kan jadi 1 ya. Maka yang paling minim, yang paling kecil nilainya adalah di titik 0 ya. Itu 0 juga. Seperti ini grafiknya ya, kalau kita gambar grafik fx sama dengan x kuadrat pada selang min 1, selang tertutup min 1 2 ya, seperti ini gambarnya. Maka terlihat jelas ya kalau nilai minimumnya adalah 0 ya, dan nilai maksimumnya adalah 4 ya. Selanjutnya teorema eksistensi nilai ekstrim. Nah, ini keberadaan nilai ekstrim. Jika f kontinu pada selang tertutup AB ya, jadi kalau kita membahas nilai maksimum minimum ini, kita bicara ini pada selang tertutup ya. Jika f kontinu pada selang tertutup AB, maka f akan mencapai nilai maksimum dan minimum pada selang tersebut ya. Jadi kalau fungsinya kontinu pada selang tertutup tersebut, maka pastilah nilai maksimum dan minimumnya ada pada selang tersebut. Gitu. Kemudian teorema ini mengatakan bahwa kekontinuan merupakan syarat cukup bagi eksistensi nilai ekstrim. Nah ya, bagi kita kalau dia kontinu itu cukup ya, menyatakan adanya nilai ekstrim, yaitu maksimum dan minimum di selang tersebut. Kemudian fungsi pada contoh 1 misalnya ya, contoh 1 yang sebelumnya ya, yang ini ya. Oke. Ya. Ini kan fungsi continue ya, ini continue, fx sama dengan x ini continue pada selang ini ya. Maka jelas dia nilai maksimumnya dan minimum ada pada selang tersebut tadi ya, itu pada titik 0 dan 2 ya. Oke. Oke. Tadi kalau dia fungsinya kontinu, maka pasti nilai ekstrim maksimum dan minimum ada pada selang tersebut ya. Apakah berlaku juga sebaliknya? Kalau dia tidak kontinu, apakah dia juga tidak ada nilai ekstrim di sana? Belum tentu ya. Di fungsi yang tidak kontinu mungkin saja mempunyai nilai ekstrim di sana, tapi belum pasti, belum tentu juga ada ya. Belum tentu dia tidak ada, dan belum tentu juga ada. Maka di sini dikatakan mungkin saja ada ya, mungkin saja ada nilai ekstrim di sana. Ini contohnya ya. Kita punya fungsi fx sama dengan min 1 jika x sama dengan 0, x jika x antara 0 1, dan 2 jika x sama dengan 1. Nah, dari fungsi ini maka kita dapat menentukan nilai maksimum itu di titik 1 ya. Di titik 1 dia akan bernilai 2 ya.
Kalau di titik 0 nilainya min 1. Kalau di titik di antara itu nilainya itu juga. Misalnya setengah, maka nilai fx sama dengan setengah juga. Seperempat juga. Nah, gitu ya. Maka di sini jelas ya, nilai maksimumnya itu pada titik x sama dengan 1, yaitu nilainya 2. Dan nilai minimumnya adalah pada saat x sama dengan 0, yaitu min 1. Gitu ya. Nah, berarti kan ada ya nilai ekstrimnya di selang tersebut. Padahal fungsi ini tidak kontinu. Jelas fungsi ini tidak kontinu ya. Silakan Anda gambarkan sendiri ya. Di titik 0 sampai ini selang tertutup ya, 0 sampai 1. Di titik 0 nilainya min 1 ya. Kalau kita buat grafik ini ya. Di sini 1 ya. Nah, ini 1. Ini min 1. Min 1. Ya. Nah, untuk nilai x-nya 0, dia min 1 di sini. Ya, 1. Oke. Nah, kemudian untuk nilai yang lain dia sesuai dengan nilai tersebut. Maka berarti dia garis lurus ya, fx sama dengan x. Dan untuk nilai x sama dengan 1 dia sama dengan 2. Di sini ya. Oke. Maka nilai yang lain dia tidak pas di sini. Oke, garisnya kira-kira seperti ini ya. Ini 1 titik. Nah, ini nilainya seperti ini. Nah, ini yang terbuka ya, atau blok kosong ya. Ini garis lurus ya. Garis seperti itu. Silakan Anda buat sendiri nanti grafiknya. Maka terlihat pada selang 01 tertutup 01 dia tidak kontinu, tapi dia punya nilai ekstrim di sana, yaitu pada titik 1 dan titik 0 ya. Ya, namun demikian katanya, ternyata ketak-kontinuan tidak menjamin eksistensi ekstrim ya. Jadi kalau kontinu itu menjamin adanya titik ekstrim, tapi ketak kontinuan, kalau tidak kontinu itu tidak menjamin, walaupun ada yang eksis gitu ya, ada nilai ekstrim di sana. Nah, contoh yang tidak ada ini, kita punya fungsi gx sama dengan setengah jika x-nya sama dengan 0 atau 1, dan gx sama dengan x jika x-nya antara 0 1 ya. Ini tidak mempunyai titik ekstrim ya, baik maksimum maupun minimum ya. Nah, sini jelas ya. Jadi kalau kita gambar ini ya, di sini misalnya ini 01 ya. Nah, untuk 0 dan 1 dia setengah, katakan ini 1. Jadi setengahnya di sini ya. Nah, di sini. Kemudian di sini ya. Kemudian ini sampai sana ya, tapi tidak bulat, ini kosong sini ya. Oke, seperti itu. Nah, ini jelas ya tidak mempunyai nilai minimum, karena nilai minimumnya kita tidak bisa menyebut angka yang paling kecil. Kalau kita misalnya sebut angka kecil itu misalnya 0,01, masih ada 0,001, masih ada lagi 0,0001, 0,00001 ya. Sehingga kita tidak bisa menyebut suatu angka yang sangat kecil di sini, sehingga angka yang kita sebut itu adalah angka paling kecil, tidak bisa. Setiap kita menyebut angka yang kecil, masih ada angka lebih kecil lagi, sehingga ini tidak ada nilai minimumnya. Begitu juga nilai maksimum di sini, ya. Nah, oke. Begitu juga dengan maksimumnya. Ini gambar kita ada yang keliru sedikit ya. Ini saya sebutkan di sini. Harusnya dia sampai di 1. Ini garis lurus ya sampai di sini. Nanti kosong ya. Nah, kosong sini. Nah, jadi di sini kita juga tidak bisa menyebut angka yang paling besar ya. Nah, di sini. Ya, kita sebut misalnya angka yang paling ada 0,999. Maka kita masih bisa menyebut nilai yang lebih besar, yaitu 0,99999 yang panjang gitu ya. Nah, maka setiap kita menyebut nilai yang besar di sini yang dia kurang dari 1 pastinya ya,
karena dia selangnya kecil dari 1. Nilai yang sangat besar yang kurang dari 1 ya. Kita selalu bisa menyebutkan angka yang lebih besar lagi dari angka yang kita sebutkan itu. Begitu juga seterusnya. Sehingga tidak ada angka yang lebih besar yang bisa kita sebutkan sehingga nilai maksimal tidak ada di sini. Ya, seperti itu. Oke, jadi tidak ada nilai ekstrimnya di sini ya pada fungsi ini. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk teorema lokasi titik ekstrim. Oke. Di sini kita punya ya, misalkan daerah asal F adalah selang I ya, domainnya selang I yang memuat titik C ya. Oke. Di sini ada jika Fx ya adalah nilai ekstrim, jika Fc jika Fc adalah nilai ekstrim, maka C haruslah merupakan titik kritis. Ya. Jika C ini adalah nilai ekstrim, maka dia harus merupakan titik kritis. Salah titik kritis itu apa? Setidaknya dia memenuhi salah satu dari yang 3 ini. Ya. Titik kritis itu yang pertama dia bisa saja titik ujung selang I. Jadi semua titik-titik ujung pada selang yang kita maksud itu merupakan titik kritis ya. Kalau tidak itu, maka selain itu titik kritis adalah titik stasioner pada fungsi tersebut. Cara mencari titik stasioner adalah turunan pertama fungsi tersebut di titik yang kita maksud, titik C, itu sama dengan 0 ya. Itu titik stasioner. Nah, kemudian titik singular F ya. Kalau turunan pertama di titik C tidak ada ya. Oke. Maka teorema ini mengindikasikan ya atau secara tidak langsung menyuruh kita kalau kita ingin mencari titik ekstrim, maka carilah dulu titik kritis dari fungsi tersebut. Sekarang kita coba contohkan. Kita punya fungsi fx sama dengan ya min 2x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 tambah 1 pada selang tertutup min 1, 2 ya. Kita coba cari nilai maksimum dan minimum dari fungsi ini ya. Nah, berdasarkan teorema tadi kita disuruh cari dulu titik ya, titik kritis dulu ya. Nah, titik kritis. Maka di sini kita cari nih ya, turunan pertama dari fungsi ini terhadap x yaitu min 6x kuadrat ditambah 6x ya. Nah, sama dengan kita waktukan seperti ini ya, 6x dikali 1 min x ya. Dari sini kita bisa peroleh ya, kalau ini kita sama dengan 0 gitu ya, maka nilai x pembuat 0 adalah x sama dengan 0 dan 1 ya. Ini merupakan titik stasioner dari fungsi ini 0 dan 1. Sekarang sedangkan titik singularnya jelas tidak ada karena turunan pertama di titik ini ada nilainya ya. Oke. Dengan demikian terdapat 4 titik kritis ya, yakni ujung-ujungnya ini yaitu berarti ujung interval min 1, 2 dan 0, 1. Oke. Sekarang kita bandingkan nilai f di titik-titik kritis tersebut ya. Kalau untuk nilai x-nya min 1, nilai fx-nya 6 ya. Di titik 0 nilainya 1. X-nya 1, nilai fx-nya 2 min 3 gitu ya. Di sini jelas yang paling besar adalah 6 ya, paling kecil min 3. Maka nilai maksimumnya tercapai ya di titik min 1, x sama dengan min 1, dan minimum tercapai di titik x sama dengan 2 ya, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke monotonan dan kecikungan. Monoton ya. Ini monotonnya adalah monoton naik, monoton turun ya. Fungsi f dikatakan naik ya pada selang I apabila untuk setiap x ya, xy elemen dari selang tersebut ya dengan x lebih kecil dari y, berlaku fx lebih kecil dari fy. Jadi kalau x-nya lebih kecil dari y, maka fx-nya juga kecil dari fy, maka itu disebut dengan naik gitu ya. Begitu juga sebaliknya ya, dikatakan turun ya, fungsi f dikatakan turun pada selang yang kita maksud kalau x-nya kecil dari y, fx-nya lebih besar dari fy gitu ya. Kemudian fungsi f dikatakan monoton pada selang I apabila f naik atau turun pada selang tersebut ya.
Jadi nanti ada istilahnya monoton naik dan monoton turun. Nah, untuk kasus ini ya, ini bisa berupa selang terbuka. Jadi nggak harus I-nya ini selang tertutup seperti yang sebelumnya tadi ya. Baik, selanjutnya ini ada teorema fungsi naik dan turun. Ya. Misalkan f continue dan mempunyai turunan pada selang I. Ya. Dan jika turunannya besar dari 0, turunan pertamanya besar dari 0, untuk setiap x elemen I, maka f naik pada selang tersebut. Jika f aksen x-nya kecil dari 0, maka untuk setiap x elemen I, maka dia dikatakan fungsi tersebut turun pada selang tersebut. Kita berikan contoh di sini, fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 12x. Ya. Sekarang kita lihat turunannya. Turunan ini adalah 2x kuadrat dikurang 12. Ini seperti ini ya, kita faktorkan sehingga kita peroleh nanti ya pada pembuat nolnya ini x sama dengan 2 dan x sama dengan min 2 atau x sama dengan min 2 ya. Sehingga kita peroleh seperti ini, kita ujikan nilainya, kita ambil misalnya 0 gitu ya. 0 nilainya 0 gitu ya, min 1 misalnya ya. Min 1 ditambah sini ya. Oke. Ya, kita ujikan ke sini ya. Nah, nilainya nanti di sini negatif ya. Karena nilai 0, maka ini min 12 ya. Negatif, maka di sini positif, di sini negatif, positif ya. Negatif. Di sini terlihat ya, f naik pada selang yang ini ya, kecil dari x kecil dari min 2 ya, dan x besar dari 2 ya, pada selang terbuka ya, karena kalau 2 berarti dia 0 ya. Nah, untuk sini dia besar dari 0, maka ini naik. Untuk selang ini dia turun gitu ya. Baik, di sini ya bisa Anda baca sendiri ya. Ini namanya cekung ke atas, cekung ke bawah ya. Ini kecekungan ya. Ini misal f mempunyai turunan pada selang I ya, yang selang AB ya, terbuka AB. Jika turunan pertamanya ya itu dalam selang I ya, maka grafik fungsi f cekung ke atas pada I. Jika f-nya turun, ini f-nya naik ya. Jika f-nya naik ya, f aksennya naik di I pada I ya, maka grafik fungsi f cekung ke atas. Kalau dia f aksennya turun pada selang I, maka grafik fungsi f cekung ke bawah ini ya, cekung ke bawah, ini cekung ke atas. Nah, ini pada fungsi ini berarti f aksennya naik ya. Ini f aksennya turun. Setelah lebih lanjut ya, teorema kecekungan fungsi. Ya, misalkan f mempunyai turunan kedua pada I. Ya, jika f double aksen x itu besar dari 0 untuk setiap x di selang tersebut, maka grafik fungsi f cekung ke atas. Jadi kalau dia turunan kedua itu besar dari 0, maka dia cekung ke atas. Ya, kalau dia kecil dari 0, maka dia cekung ke bawah. Kita lihat ada contoh ya, fx sama dengan x pangkat 3 min 12x. Ya, maka turunan pertamanya 3x kuadrat min 12 dan turunan keduanya adalah 6x. Ya. Nah, ini sekarang kita bisa tanda dari turunan keduanya ini. Ya. Jadi menurut teorema di atas ya, grafik fungsi f cekung ke atas pada titik ini ya. Karena ini pembuat nolnya adalah x sama dengan 0 ya. Nah, maka cuma ada satu titik stasionernya ya. Di sini oke. Maka untuk yang kecil dari 0 dia ya cekung ke bawah, yang besar dari 0 dia cekung ke atas. Karena kalau x-nya besar dari 0 dia dia f double aksennya besar dari 0. Untuk x-nya kecil dari 0, f double aksen x-nya itu kecil juga dari 0 ya. Maka kalau kecil dari 0 dia cekung ke bawah, kalau besar dari 0 dia cekung ke atas. Seperti itu ya.
Baik, sekarang kita masuk ke titik balik ya. Titik C, FC ya, disebut titik balik ya. F apabila F cikung ke atas ya, di kiri C, dan cikung ke bawah di kanan C ya. Cikung ke atas di kiri C, cikung ke atas di kiri C, cikung ke bawah di kanan C ya, atau sebaliknya ya. Pada contoh sebelumnya ya, contoh yang ini ya, 0,0 merupakan satu-satunya titik belok ya. 0,0 di sini ya. Nah, titik belok fx sama dengan x pangkat 3 min 12x. Nah, ini adalah titik baliknya ya, atau titik belok 0,0 ya. Karena di sini awal dia cikung ke bawah, terus dia mau cikung ke atas ya. Di sini adalah titik baliknya di sini. Oke. Sekarang kita masuk maksimum dan minimum lokal ya. Nah, nilai FC disebut nilai maksimum atau minimum lokal F apabila FC lebih besar sama dengan Fx, atau sebaliknya ya, FC lebih kecil dari Fx di sekitar C. Nah, nilai maksimum atau minimum lokal disebut nilai ekstrim lokal. Oke. Untuk menentukan maksimum lokal dan minimum lokal dengan cara berikut ya. Yang pertama, kita lakukan uji turunan pertama. Ya, jika turunan pertamanya besar dari 0 ya, di sekitar kiri C, dan turunan pertamanya kecil dari 0 di kanan C, maka FC merupakan nilai maksimum lokal ya. Begitu juga sebaliknya ya. Ini kita lihatkan contohnya. Kita punya fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 12x ya, sama kasus ini dengan yang sebelumnya. Nah, kita tentukan nilai maksimum dan minimum lokal dari fungsi ini. Nah, sekarang dari fungsi ini kita bisa faktorkan seperti ini ya. Maka kita uji tanda ya. Kita masukkan nilai 0 ya. Maka di sini negatif, nilai interval 0-nya negatif, dan di sini positif, di sini positif ya. Menurut uji turunan pertama ya, f min 2 ketika x-nya pada turunan pertama ini min 2, ini merupakan nilai maksimum lokal ya. Nilai maksimum lokal karena di kiri min 2 itu besar dari besar dari 0, di kanannya kecil dari 0. Sementara di titik 2 ya, di F2 ini di kirinya kecil dari 0, di kanannya besar dari 0 ya. Maka ini disebut dengan ya, F2 ini merupakan nilai minimum lokal. Ini maksimum lokal, yang ini minimum lokal ya, seperti itu. Oke. Sekarang menentukan maksimum lokal dan minimum lokal menggunakan turunan kedua. Kalau tadi dengan turunan pertama, sekarang bagaimana pula dengan turunan kedua? Ya, kita misalkan turunan pertama di titik C sama dengan 0 ya. Dan F mempunyai turunan kedua pada suatu selang yang memuat C. Dan jika ya turunan kedua di titik C itu kecil dari 0, maka FC merupakan nilai maksimum lokal. Ya. FC maksimum lokal. Kalau F double aksennya di titik tersebut dia kecil dari 0 ya. Jika sebaliknya dia minimum lokal ya. Sekarang kita contoh ya, dengan fungsi yang sama. Ini turunan pertamanya ya, di titik ini ya sama dengan 0, maka kita peroleh titik x nya yaitu min 2 dan 2 tadi ya. Min 2 dan 2, titik kritisnya min 2 dan 2. Dengan uji turunan kedua kita hitung ya, turunan kedua di tx ini, turunan kedua adalah 6x ya. 6x di titik min 2 ya, 6 kali min 2 itu min 12, itu kecil dari 0 ya. Jadi f min 2 itu disebut dengan maksimum lokal karena nilai kita masukkan nilai kecil dari 0 tadi ya, min 12, maka dia maksimum lokal. Nah, sementara pada kasus yang x sama dengan 2 ya, nah itu kan 6x, 6 kali 2 12, maka 12 itu besar dari 0. Nah, karena f double aksen 2 itu besar dari 0 ya, besar dari 0, maka f2 itu merupakan nilai minimum lokal. F2 silahkan dimasukkan di fungsi f
nilai X-nya 2 ya. Di sini kita masukkan nilainya 2, maka nilai itu adalah nilai minimum lokal. Ya, seperti itu. Ini ada catatannya ya. Nah, hasil dengan menggunakan uji turunan pertama sama dengan hasil yang diperoleh dengan menggunakan uji turunan kedua, sama ya. Ya, seharusnya memang sama ya. Sekarang masalah maksimum dan minimum. Oke. Silakan ya, ini saya langsung saja contohnya. Kita lihatkan di sini ya. Tentukan ukuran persegi panjang yang dapat dibuat dari kawat sepanjang 100 cm agar luasnya maksimum. Ya, di sini kita mau membuat persegi panjang dengan sebuah kawat yang panjangnya 10 cm. Nah, kalau persegi panjang berarti panjang kali lebar ya, kalau untuk luasnya. Maka di sini ya X-nya itu panjangnya, Y-nya lebar gitu ya. Maka luasnya X kali Y ya. Untuk kelilingnya berarti 2X tambah 2Y. Kelilingnya berarti panjang kawat yaitu 100. Berarti 2X tambah 2Y 100. Maka Y-nya ya seperti ini, oke. Ya. Sehingga LX ya. Berarti Y kita ganti dengan Y yang nilai ini ya. Seperti dapat. Sehingga dapat kita buat fungsi Lx sama dengan 50x kurang x kuadrat ya pada selang 0 sampai 50. Dapat dari mana dapat 0 50? Ya dari sini ya. Kita dapat titik kritisnya ya. Pembuat nolnya itu x sama dengan 0 dan x sama dengan 50. Nah, ini. Jadi selangnya adalah ini 0 50. Sekarang kita turunkan ya. Turunan pertama dari fungsi ini yaitu turunan pertama dari fungsi ini nanti 50 dikurang 2x ya. Maka titik stasioner ini adalah x sama dengan 25 ya. Untuk pembuat nolnya ya. Pembuat nol dari ini itu x sama dengan 25. Nah, kemudian karena turunan kedua dari ini ya, turunan kedua berarti min 2 ya, min 2. Berarti dia menjadi konstan ya. Nah, walaupun berapa X-nya dia tetap min 2 ya. Jadi karena turunan kedua di titik 2 titik stasionernya ini ya 25 yaitu min 2 kecil dari 0. Kalau kecil dari 0 maka di X sama dengan 2 terjadi maksimum lokal ya. F25 itu L25 itu maksimum lokal. Sehingga Y sama dengan 50 kali 25 sama dengan 25 ya. Oke, jadi agar luas maksimum ukuran persegi panjang maka X-nya panjangnya 25, lebarnya juga 25. Nanti kita membuatnya adalah persegi ya, karena ukuran panjang lebarnya sama. Oke, sekarang ada latihannya, silahkan dikerjakan. Baik, serasa demikian pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.